وبركاته. أحمدك ربي وأشكرك، أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا في كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي وعلينا جميعا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah sekalian, tentu kita bersyukur dan bersyukur alhamdulillah summa alhamdulillah ala ni'matil iman, ala ni'matil Islam, atas nikmat iman, nikmat agama ini, nikmat keyakinan ini, nikmat beribadah seperti ini, nikmat jenengan juga dikaruniai oleh Allah untuk tetap bertahan di masjid ini, ngaji bersama di waktu subuh, lagi waktu yang paling istimewa dalam keseharian ini di mata Allah. InsyaAllah seluruh malaikat datang menyaksikan kita semua dan melaporkan kepada Allah SWT bahwa jenengan di rumahnya, di masjidnya, merespon perintah Allah, dan Allah bersumpah dengan salat subuh ini, wal fajri, bahkan walayalin ashr, demi waktu fajar, demi waktu subuh sekarang ini. Ini nikmat yang luar biasa. Tidak semua muslim, bahkan tidak semua mukmin merasakan nikmat yang kita rasakan di pagi yang sangat mulia ini. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah yang dengan semua nikmat-nikmat Allah ini sempurna, Pak, semua nilai-nilai kebaikan ini. Jamaah sekalian, dua momentum besar sudah kita lewati dalam satu tahun ini. Momentum Ramadan, yang kemudian kita beridul fitri. Di Ramadan itu full nikmat lagi. Jenengan bisa mengekang nafsu kita seharian penuh, dari subuh seperti ini sampai nanti matahari terbenam. Subhanallah, kita tidak makan, tidak minum karena Allah, tidak bersenang-senang berhubungan dengan istri dan suami juga karena Allah, sepanjang hari tidak bermaksiat karena Allah. Totalitas kita menghamba kepada Allah, karena memang ini karunia. Jin dan setan pun juga dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita merasakan nikmat ibadah itu. Malamnya pun biasanya kita habis makan malam langsung tidur sejenak, memakmurkan masjid ini.
kita salat, kita sujud, kita ruku. 11 rakaat salat tarawih itu, salat malam, itulah tahajud setiap malam kita di bulan Ramadan yang di awal waktu. Penuh kebersamaan seperti itu 1 bulan penuh. Alhamdulillah, momen ini sudah kita lewati. InsyaAllah jenengan semua dalam suasana fitrah, dan mudah-mudahan suasana itu terbawa sampai saat ini insyaAllah. Kemudian 2 bulan 10 hari setelah Ramadan itu, kemarin tepatnya hari Senin, kita memekikkan lagi, membesarkan lagi kalimat-kalimat tauhid ini. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang patut saya cintai kecuali saya hanya cinta kepada Allah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang patut saya takuti dalam hidup ini kecuali saya hanya takut kepada Allah. Tidak ada tempat kita bersandar, bergantung, menyerahkan diri, bertawakal kecuali sandaran kita satu-satunya, tempat kita bergantung dan kita bertawakal, kecuali semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Bahkan kalimat itu diulang-ulang sampai 4 hari berturut-turut. Inilah momentum kedua. Jaraknya juga tidak terlalu jauh, hanya 2 bulan 10 hari. Dimuqaddimai, dimotivasi oleh Rasul, jenengan diperintah, dianjurkan sangat kuat oleh Rasulullah untuk memperbanyak amal saleh. Kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang amal saleh yang jenengan lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu, kita semua sudah tahu, itulah amal saleh terbaik sepanjang kehidupan sampean dalam 1 tahun ini. Mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu ta'atakum wa salihah a'malikum. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah nikmat 2 momentum besar. Dan tolong disadari ma'asyar muslimin, jenengan saat ini sampai nanti selesai Dzulhijjah masih ada 1 bulan lagi, bulan Muharram. Ini masih rentetan bulan-bulan mulia, 3 bulan ini. Dzulqa'dah, sekarang Dzulhijjah, dan puncaknya sudah kita lewati 10 hari pertama itu. Kemudian nanti kita tutup dengan Muharram. Minha arba'atun hurum, itu kata Allah. Dan 3 bulan berturut-turut dinamakan bulan-bulan mulia. Mudah-mudahan jenengan semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqomah dalam suasana seperti ini, dan pandai-pandailah Pak kita bersyukur. Karena 2 kejadian besar, 2 momentum besar ini sudah sampean lewati. Alhamdulillah sehat walafiat, dan kita menikmati puncaknya. Kemarin kita juga berkorban. Yang berkorban itu kan sebenarnya bukan hanya kita berkorban Pak, tapi menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah, kepasrahan kita kepada Allah. Ingin menunjukkan dan menyerahkan, mengembalikan apa yang kita cintai ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Saudara, asyukru, syukur Pak, temanya juga syukur. Pagi ini kita berbicara masalah syukur setelah sebelumnya panjang lebar 3 kali pertemuan, saya ingat betul. 3 bulan berturut-turut kita membahas tentang masalah sabar. Hidup ini dan kehidupan ini sampean akan dihadapkan dengan dua pilihan saja. Bainas sabri wasyukri. Antara sampean sabar dalam hidup ini dan bersyukur. Itu Pak yang kita mainkan terus-menerus. Makanya di mana-mana kajian tazkiyah ini, 2 ini tidak pernah berpisah. Setelah membahas sabar langsung syukur. Sama ketika juga membahas masalah al-khawfu war raja, takut
dan optimis, punya harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru sudah kita bahas. Hidup ini kan begitu. Kadang kita sehat, Pak. Tapi nanti ada masanya kita juga akan merasa sakit. Sehat seperti ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah takdirkan kita sakit, ya sudah, tunjukkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang sabar ini berbanding lurus pula, Pak, dengan kualitas syukur yang kita rasakan. Orang kalau pandai mensyukuri nikmat Allah akan sabar. Akan sabar, Pak, pasti sabar. Karena dia menikmati betul karunia yang Allah berikan dan dia kaitkan nikmat itu kepada Allah. Begitu ada musibah, tidak ada apa-apanya. Sabarnya maksimal nanti ya, Mak. Kenapa? Karena terlalu banyak sudah nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asyukru. Syukran. Ini juga nikmat juga ini, Pak. Syukur ini, ma'asyar muslimin, sesuatu yang perlu kita mainkan terus. Ada sehat, bersyukur. Ada sakit, kita sabar. Ada untung, ada rugi. Kan hidup kan begitu. Ini saya lihat banyak pengusaha di sini. Ada pekerjaan yang gagal, ada pekerjaan yang sukses. Kalau gagal, mainkan sabar kita. Tapi kalau sukses, ini yang paling banyak, Pak. Yang tanpa kita rasakan, kadang-kadang kita lupa. Pandai-pandailah kita bersyukur, nanti kita akan bahas masalah ini. Ya, itu hidup, jamaah sekalian. Ada suasana tenang, rehat, nikmat hidup ini, tidak banyak masalah. Tapi nanti akan ada satu waktu, ada goncangan, Pak. Sedih, gelisah, galau, sumpek, al-gham, wal-ham, wal-huzn, wal-adha. Ini akan menimpa kepada kita. Kalau terjadi seperti itu, sabar. Tapi kalau kita senang, nah ini yang paling banyak lupa kita, Pak. Senang, mabsut, pekerjaan lancar, keluarga sakinah. Jarang mengkaitkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang Allah sudah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Memang sedikit hamba aku yang mau bersyukur kepada aku itu. Syukur ini paling berat, Pak. Paling berat. Saya merasakan paling berat memang. Monggo ya, akhi. Antum kaitkan semua nikmat yang antum miliki, yang antum rasakan itu, yang Allah berikan, karuniakan kepada kita itu, langsung sambungkan dengan Allah, Pak. Saya berpikir, kenapa Rasul ini, Pak? Rasul setiap hari doanya kan begitu, Pak. Pagi-pagi begini, asbahna wa asbahal mulku lillah. Ini kan bentuk pengakuan syukur. Kami pagi ini dan semua kerajaan di pagi ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Subhanallah. Dan segala puji memang milik Allah Subhanahu wa taala. Antum itu miliknya Allah, Pak. Antum bisa duduk begini atas karunia Allah. Kalau Allah berkehendak, Pak, digerakkan sedikit saraf punggung belakang sampean terlentang sampean. Tidak bisa duduk sampean. Betul, Pak. Coba tenang ya duduk. Nikmat, ya. Coba tidak usah dua begini, Pak. Satu saja sampean pegang begini, Pak. Nikmat tidak, Pak? Subhanallah, sampean menghirup udara ini, oksigen di pagi hari seperti ini, balash ya, akhi. Balash. Tahu balash, Pak? Apa balash ini? Free. Tidak bayar sampean. Makanya sekali, Pak, kenapa Nabi menyuruh kita untuk sering-sering menyambangi orang sakit, Pak? Terus dikasih apa? Dikasih apa, Pak? Selang oksigen. Itu tidak gratis ya, akhi. Tidak balas itu ya, akhi. Ada hitung-hitungannya itu, Pak. Apalagi sampai kemudian gagal pernafasan, Pak, dimasukkan apa namanya itu?
ventilator ya, langsung nyambung Pak ke paru-paru itu jamaah sekalian. Allahu Akbar, dimainkan oksigennya Pak, ukurannya juga dimainkan sampai orang itu bisa pelan-pelan. Konon katanya itu yang VIP dan VVIP itu satu hari bisa 2 juta jamaah sekalian. Coba bayangkan Pak, kalau tiap hari sampean dipajak oleh Allah suruh bayar 2 juta juga tiap hari, mampu gak sampean jamaah sekalian? Balash. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin faminka wahdaka la syarika lak fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allah, saya menikmati betul Pak doa pagi ini ya. Ya Allah, asbahtu minka, di pagi ini aku hidup di pagi ini karenamu ya Allah, darimu ya Allah. Fi ni'matin, dalam suasana nikmat yang sempurna. Nikmat ya akhi. Saya sempat ya akhi, sepekan ini down saya punya fisik, tidak enak semua memang Pak. Ya sudah, mau apa lagi? Allah yang ngasih karunia sakit jemaah sekalian, dan agak serius sakitnya Pak ya. Terus pagi ini subhanallah, saya bangun tadi, saya muqaddimai sebelum subuh walaupun hanya 2 rakaat 1 witir seperti itu. Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, bisa sujud, bisa ruku ya. Ketemu di Masjid Al-Istad ini, nyambung dengan jenengan semua Pak. Wajah-wajah wujuhun nayyirah, wajah-wajah yang bercahaya seperti ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya Allah, pagi ini kami merasakan nikmat yang sempurna, wa afiyah, dan sehat. Sehat ya. Kita doakan ya, ada saudara kita tadi yang di samping saya sakit, yang biasa istiqomah subuh di sini, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang enggak apa-apa, antum pulang saja istirahat. Antum tetap mendapatkan pahala yang sama. Innamal a'malu binniyat. Antum pulang daripada nanti nyebar penyakitnya kemana-mana juga. Yang paling jelas suruh istirahat. Dia menjaga betul dengan salat 5 waktunya. Salat di sini, setelah itu suruh pulang. Pulang antum, pulang. Tahur insyaallah. Sehat ini Pak karunia dari Allah. Fi ni'matin wa afiyatin. Yang paling penting Pak, bagaimana sampai tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wasitrin. Apa sitrin ini Pak? Ditutup pula oleh Allah aib-aib pribadi kita Pak. Mohon maaf, kemarin Pak, dari mulai subuh kemarin sampai ketemu subuh lagi 24 jam ini, tanyakan pada masing-masing kita Pak, ada dosa tidak yang sampai berbuat? Halo? Pasti ada. Dosa mata Pak ya. Ya, yang lirik sana, lirik sini, mata kepo namanya Pak ya. Ya, yang suka ngelihat YouTube, ngelihat Instagram, ngelihat apa lagi Pak? Mata kemana-mana, lirik kemana ini, dan oleh Allah ditutup Pak. Yang tahu hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Pak tidak dibuka maksiat sampean. Sadarilah ya akhi, kalau antum berbuat dosa dan antum sadar akan dosa itu, terus antum kembalikan kepada Allah, ini karunia Pak. Yang mengingatkan sampean akan dosa itu Allah. Terus sampean menggerakkan lisan sampean yang berangkat dari lubuk hati kita yang paling dalam, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Entek Pak dosa sampean jemaah sekalian. Dan ditutup rapi-rapi oleh Allah dosa sampean Pak. Allah punya sifat namanya Sattarun, zat yang maha menutupi aib hambanya. Apalagi dosa-dosa yang lebih berat lagi Pak ya. Dosa minum, ya kalau minum air putih tidak apa-apa Pak ya. Tapi dosa minum-minum yang kayak gitu, dosa narkoba namanya Pak, dosa berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, apalagi sampai lebih dahsyat lagi zina. Tidak ada yang tahu kecuali hanya
dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus sampean sadar, Pak, itu Allah cinta sama sampean. Sampean mengangkat tangan sampean menangis kepada Allah. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Maka siapa lagi akan mengampuni semua dosa itu? Yang penting ada pengakuan dan sampean berpunya tekad walam yusirru ala ma fa'alu, tidak mau mengulangi lagi dosa yang sama di kemudian hari itu. Itu karunia dari Allah, Pak. Itu nikmat dari Allah mengakui dosa sampean. Allahumma fir lana jami'an. Allahumma tub alaina jami'an. Sampean harus optimis, Pak, optimis. Tidak punya dosa sampean, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan cerita sama orang. Jangan cerita sama orang. Ketika ada dosa, tidak boleh cerita sama orang. Lucu-lucuan tidak boleh, Pak. Masa lalu ketika di SMA, ketika di SMP, ketika di perguruan tinggi pernah berbuat maksiat, ojo cerita sama orang. Jangan cerita sama orang. Ceritakan semua dosa sampean pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sempurnakan semua nikmat ini. Lanjutkan kesehatan yang saya miliki ini, ya Allah. Sebab orang kalau sehat kan bisa ke masjid, Pak, ya. Nikmat itu. Kalau sehat tidak bisa ke masjid. Kalau sakit tidak bisa ke masjid. Sehat sampean bisa duduk begini, tidak sehat, Pak, sampean pulang, tidak bisa ke pengajian. Walaupun pahalanya sama insya Allah. Cuma kita tidak mendapatkan langsung suasana rahmah seperti ini, ya Mas sekalian. Minta pada Allah, Pak, lanjutkan suasana sehat ini. Dan terus ya Allah tutup rapat-rapat aib kami ini. Wasitraka fid dunya wal akhirah. Kadang-kadang ya akhi, oleh Allah ditutup, Pak, di dunia, tapi di akhirat belum tentu tidak akan dibuka oleh Allah. Karena masing-masing dosa kita ini ya akhi dicatat oleh malaikat rakib dan atid, Pak. Ya. Kemudian dikatakan iqra kitabak, tu baca kitabmu, dicatat semua oleh malaikatku. Insyaallah kalau sampai mensyukuri, Pak, nikmat taubah itu, nikmat istighfar itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Dihapus dosa-dosa sampean, Pak. Dibersihkan dosa kita, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ya akhi, Allahu akbar, nikmat. Allahu akbar. Apalagi kita bicara nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada kita pribadi, Pak, ya. Alhamdulillah. Waras kabeh, Pak, ya. Ya. Waras fisik, waras pikiran juga. Ada yang hang pikiran sampean, Pak. Coba bagaimana kalau sampean, Pak, pikun? Atau sampean tidak waras, Pak, alias gila? Sampean bisa merenung, Pak, apa yang saya bicarakan ini. Saya juga bisa berbicara begini karena saya waras, Pak. Kalau saya nggak waras, ngelantur ngomongan saya ini, Pak. Siapa, Pak, yang menyusun saya bisa berbicara begini, ya Mas sekalian? Allah. Syukuri itu ya. Kalau sampean tidak pengen pikun, Pak, pandai-pandailah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kaitkan semua nikmat ini, nikmat sehat, nikmat pikiran cerdas, nikmat hati yang tenang, nikmat fisik yang tidak ada masalah, nikmat pekerjaan yang lancar. Kaitkan semuanya dengan Allah. Nikmat punya anak yang birrul walidain, Pak. Nikmat anak yang berbakti sama sampean, syukuri kepada Allah. Punya mantu yang tidak ganyang, syukuri kepada Allah. Andai kata ganyang, Pak, ya sudah, evaluasi. Barangkali saya kurang bersyukur sama Allah Ta'ala. Biasanya, Pak, anak-anak yang suka ganyang, Pak, orang tuanya ganyang juga sama Allah Ta'ala. Tidak bersyukur, Pak. Medit, menghalalkan segala cara, segala macam, Pak. Yang dimasukkan rezekinya pada anak, rezeki yang syubhat dan haram, penikmat uang makan riba, tidak bersyukur pada Allah, bermaksiat. Syukur ini, akhi, disyukur. Allahu akbar. Nah, para ulama, syukur ini intinya dua. Intinya dua. Yang pertama, syukrun nas li rabbihi, syukurnya manusia kepada Tuhannya, pada Allah. Ini yang memang apa?
detail dibahas Pak, nanti kita akan detailkan masalah ini insyaallah. Syukurnya manusia kepada Allah, mainkan terus ya akhi ya. Makanya salah satu doa Nabi apa? Allahumma a'inni ala zikrika, terus wa syukrika, terus wa husni ibadat. Ini syukur semua ya akhi. Allahumma a'inni atau a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hati Pak tenang, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, sarrif qalbi ala ta'atik. Ini kan bentuk pengakuan syukur sebenarnya jemaah sekalian. Ikhwatal iman, Bapak, Ibu dan saudara sekalian, syukur Pak dengan Allah ya. Para ulama menafsirkan ini begini. Syukur dengan Allah ini penekanannya macamnya ada 3. Yang pertama, asyukru bil qalbi, bersyukur dengan apa? Dengan apa? Dengan hati. Fasyukru ma yata'allaqu bil qalb, yang terkait dengan hati kita. Apa maknanya ya akhi? 2 maknanya. Fahami jenengan, yaitu al-i'tirafu bi anna kullan ni'ami min indillah. Sampean harus mengakui betul semua nikmat ini datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampean juga bisa ke sini Pak. Yang menggerakkan hati sampean siapa? Halo? Yang menggerakkan hati sampean ke sini siapa Pak? Allah kalau berkehendak dibuat kantuk sampean. Ya, dibuat lelap tidur Pak. Tapi karena sampean nyambung dengan Allah, pandai bersyukur. Memang orang kalau pandai bersyukur Pak, la azidannakum, benar-benar kami akan nambah kata Allah Pak. Allah luar biasa jemaah sekalian. Memang orang bersyukur ini ya akhi, senyum terus Pak. Tidak ada masalah Pak. Bahkan musibah pun dianggap syukur Pak, dianggap nikmat. Luar biasa. Saya baca dalam kajian tazkiyah itu, sampai ketika ada musibah menimpa Pak, dia tersenyum Pak. Masih bersyukur juga Pak. Kalau kita kan innalillah, Allah yahfaz, kan biasanya begitu kita Pak. Orang bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti Allah ingat saya. Kan hadis mengatakan Pak, innallaha idza ahabba 'abda ibtalah. Allah kalau sudah mencintai hambanya, Allah ngasih ujian. Berarti ujian itu apa? Halo, ujian itu apa Pak? Allah sedang cinta sama kita. Cintanya Allah pada kita nikmat tidak jamaah sekalian? Orang-orang terdahulu ya akhi katanya Pak, 1 minggu gak ada masalah Pak, gelisah. Jangan-jangan Allah tidak melihat saya. Tapi sampean tidak boleh mencari masalah, tidak boleh mencari musibah Pak. Musibah pasti datang. Bahkan bagi orang bersyukur ketika ada musibah tersenyum. Kenapa? Allah sedang ingat pada saya, Allah sedang mencintai saya. Apa bentuk cintanya Allah yang berikutnya? Allah ingin menghapus dosa-dosa saya dengan musibah itu. Nikmat tidak Pak? Sehingga nanti sampean di akhirat tidak dieksekusi oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Ya Allah, ma yusibul mu'min min wasabin wa nasabin wa hammin wa ghammin, Allahu akbar, wa ada hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu lahu khatayahu hatta yalqallah ma alaihi khati'ah. Tidaklah menimpa bagi seorang mukmin Pak, mukmin ya, mukmin. Tidaklah menimpa musibah bagi seorang mukmin. Capeknya hidup, capek kan daerah Pak ya. Terus sakit, gelisah, sumpek, galau, nggak tenang hidup ini ya mas sekalian. Gangguan,
alam yang tidak bersahabat, virus yang menyebar dan lain sebagainya. Tiba-tiba rumah roboh, dimakan rayap umpamanya Pak. Terus mobil Pak diserempet orang. Allahu Akbar. Sampean tidak perlu marah-marah Pak. Perlu marah-marah. Oh, awal-awal saya bab ini Pak, perlu latihan serius jemaah sekalian. Perlu latihan serius Pak. Tidak gampang memang ini jemaah untuk tenang menghadapi masalah gitu. Ya. Ini semua dari Allah SWT. Sampai duri yang nusuk ke tangan orang itu. Duri Pak, duri. Ke tangannya atau ke kakinya. Sampai yang tidak mengumpat Pak. Ini kadang-kadang kan di karpet ini tiba-tiba ada apa? Ada potongan kayu tipis Pak. Sujud nyusuk ke dalam Pak. Sampai hatta keluar darah Pak. Senyum saja sampai Pak. Tidak perlu menyalahkan takmir masjid ya. Walaupun buat takmir perlu evaluasi ya. Tapi tidak ada Pak takmir menyengaja supaya sampai yang kena itu, tidak ada Pak. Ini berangkat dari ketidaksengajaan semua. Namanya manusia. Terus kena. Kenanya kena kita Pak. Subhanallah. Kenapa tidak kena orang lain? Maunya gitu. Senyum sampean Pak. Illa kaffarallahu lahu min khatayahu. Itulah cara Allah untuk menghapus semua dosa-dosa kita Pak. Sampai nanti berjumpa dengan Allah, sedikit pun tidak punya dosa lagi Pak. Ini difahami bagi orang yang pandai bersyukur ya. Ini baru apa? Baru capek. Bertahun-tahun saya tidak pernah capek. Baru sekarang kena krisis. Dampak daripada pandemi sampai sekarang. Puluhan tahun saya mabsut, tidak pernah disyukur itu Pak. Kalau sampean ingat ini Pak, ada musibah begini, senyum sampean. Kayak Nabi Allah siapa itu? Ayub ya. Pernah dengar kisahnya Ayub jemaah sekalian? Ayub Pak. Allahu Akbar. Ayyuba, di mana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dikasih musibah, sakitnya Pak. Sakit yang tidak masuk akal Pak. Sampai dijauhi oleh kaumnya Pak. Menjijikkan. Dia bisa saja mengangkat tangannya kepada Allah. Dia berusaha untuk berobat Pak. Dia berdoa, tapi dibandingkan dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada dia, bertahun-tahun saya hidup tidak ada apa-apanya. Karena dia tahu betul ini cara Allah untuk menguji saya gitu. Dia bukan tidak berobat Pak. Berbagai macam cara. Berdoa juga tapi tidak diberi oleh Allah. Tapi dia tetap hatinya main Pak. Dibandingkan dengan masa hidup saya puluhan tahun dengan sakit yang hanya beberapa bulan seperti ini, ada yang mengatakan 2 tahun begini, masih belum apa-apa. Tapi rata-rata manusia Pak, sakit sedikit Pak, semua nikmat yang bertahun-tahun lupa semuanya ma'asyar muslimin. Makanya kalau orang pandai bersyukur Pak, ada masalah sedikit, senyum. Allah sedang ingin dekat dengan saya. Allah sedang mencintai saya. Allah sedang, bukan jewer kalau bahasa saya Pak, Allah sedang menegur saya. Allah sedang ingin menyapa saya. Dengan musibah itu jamaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, balik lagi, syukur kita kepada Allah itu ada 3. Pertama, bersyukur dengan hati, al-i'tirafu bi anna kulla ni'amin indillah, mengakui Pak semua nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Aduh, ini kalau satu-satu saya bahas Pak, nikmat semua ini Pak. Kitab ini nikmat. Ini air nikmat Pak. Iya, dikemas sedemikian rupa. Insya Allah bersih, steril jamaah sekalian ya. Sambian minum. Ada lupa orang tidak bisa minum ini Pak. Ya. Sehari dibatasi. Ini berapa ini jumlahnya? 240 mili ya. Ya. Ini sehari semalam hanya bisa 3 ini saja Pak. Paling banyak 600 mili. Lebih rusak ginjalnya Pak. Kok unik? Karena sudah tidak berfungsi Pak ginjalnya. Sampai alhamdulillah Pak, tidak ada yang bermasalah ya. Mau 3 kali ini, mau 4 kali, mau 5 kali, masuk semua. Pernah bersyukuri tidak Pak? Siapa yang ngasih air ini jamaah sekalian? Ada orang Pak tidak bisa minum air jamaah sekalian. Tidak bisa Pak. Masuk, kebuang. Kemarin 2 pekan yang lalu saya begitu Pak.
Minum sedikit dari Allah. Yang keluar Pak satu botol besar itu jemaah sekalian. Gasnya semua dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai keriput saya punya tangan ini. Mau dehidrasi, serius. Ya sudah, mau apa lagi? Jalani saja. Ikutin saja irama ini, Pak. Nah, saudara, akui Pak, aku semua nikmatinnya. Saya bahkan kalau makan jemaah sekalian. Tadi malam, Allahu Akbar, dikirimi sama mantu saya nasi kuning. Nasi apa? Kuning. Ono empale, Pak. Ono perkedele. Terus ada sambal goreng tempenya, Pak. Endok asin. Halo, ayo bayangkan sampean, Pak. Nikmat tidak jemaah sekalian? Terus ada apa? Suwir-suwir apa namanya? Aduh. Alhamdulillah. Walaupun tidak bisa semuanya, Pak. Anak saya datang, ayo makan sama Abi berdua. Berdua, Pak. Berdua, duduk berdua. Bismillah. Ya Allah. Bayangkan, Pak, satu butir itu, Pak. Itu kan dari padi ya. Sampai nanam dari padi itu. Coba bayangkan bagaimana kalau sampean yang nanam sendiri ya, Mas kalian. Nunggu 4 bulan ya, baru bisa tumbuh. Iya, itu pun manenya pun tidak tahu sampean bagaimana cara membuka gabah itu jamaah sekalian. Subhanallah, sudah siap jadi, Pak. Menjadi sekian butiran-butiran yang banyak begitu. Siapa Pak yang menghidupkan? Yang kemudian mendatangkan beras itu, Pak, kita tidak capek-capek. Diantar lagi, Pak, ke rumah saya, Pak. Diantar ya, akhi. Saya tidak datang ke rumah mantu datang ke rumah, Pak. Allahu Akbar. Siapa yang menggerakkan semua itu ya, Pak? Wah, kita makan. Saya biasanya jarang makan malam, Pak. Tapi karena pemberian mantu, saya menikmati betul. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Biar nyambung hati saya dengan anak-anak saya semua jamaah sekalian. Saya nikmati betul. Bismillah. Terus ada empalnya, Pak. Empal itu dari mana jamaah sekalian? Saya nggak tahu apakah dari pahanya sapi, ya, dari punggungnya sapi, dari punuknya sapi. Sampai nak nyembelih sendiri, Pak. Tahu nyembelih sapi, Pak? Wah, kemarin ada apa? Ada kurban, Pak. Coba lihat bagaimana cara motong sapi, Pak. Diikat kakinya, ya. Hatta yang dirobohkan pakai mesin, Pak. Wah, diikat juga ya. Di masjid kami diikat pakai mesin, Pak. Tapi karena sapinya limuzin 1 ton lebih, patah, tidak kuat, Pak. Akhirnya tradisional lagi, tidak berfungsi jemaah sekalian. Saya bilang ini memang kualitas besinya yang bermasalah, saya bilang. Coba lihat, Pak. Allahu Akbar. Sambian tidak motong sendiri, tidak nguliti, tiba-tiba empalnya sudah ada di atas nasi kuning, Pak. Siapa yang kok ngepas itu ya, akhi? Dengan nasi kuning empalnya ada bumbunya juga itu ya, akhi. Ada mericanya, ya, ada keningannya, ada ininya, wanginya pas, Pak. Allahu Akbar. Saya tidak capek-capek. Saya juga tidak mengeluarkan duit, Pak. Tidak juga gitu. Datang, Pak. Siapa yang menggerakkan semua ini? Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur, Pak. Ini syukur. Syukur ya, akhi, syukur. Berkedilnya, Pak. Ya salam. Campuran kentang dan dagingnya itu, Pak. Pas di mulut juga, Pak. Sambal goreng tempenya, Pak, tidak kering, tidak terlalu basah juga. Suwir-suwirnya pas dipotong telur endok itiknya itu, Pak, dibagi 2 sama anak saya. Keluar kuningnya masir, Pak. Tidak usah makan, ngelihat saja sudah nyaman, Pak. Iya kan? Ada nikmat ya, akhi, nikmat, Pak. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya makan, Pak. Dibagi 2. Allahu Akbar. Terus diminum airnya, Pak. Masuk sempurna, Pak. Terus keluar gahwa sedikit ya, Mas kalian. Setelah itu, ya salam. Setelah itu baru minum allopurinolnya, Pak ya. Samuratnya. Antisipasi saja jemaah sekalian. Hada karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya, akhi. Al-i'tiraf bi anna kullan ni'am, ini semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampean ya, akhi, yang cerdas-cerdas, siapa yang ngasih ilmu buat sampean, Pak? Halo? Yang sampean kemudian bisa berpikir cerdas, Pak, siapa yang ngasih ilmu, Pak? Allah Subhanahu wa taala ya, akhi.
bisa berpikir waras, tenang. Allah Subhanahu wa taala. Halo, ini pagi saya melihat diri kita ini, Pak. Yang kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah sempurna, Pak, menciptakan fisik sampean ini, Pak? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Sampean ini, Pak, makhluk paling mulia, Pak. Ini kita jauh sebijak kemana? Bicara sini saja, Pak. Ini ya. Halo, ada rambut, Pak. Coba manusia bagaimana kalau tidak ada rambutnya, Pak? Dari lahir tidak ada rambutnya terus. Walaupun tiap sebulan setengah kita potong rambut ya. Tapi ada jadi gantengnya kita nih, Pak. Turun lagi, Pak, dari rambut ke alis ini, Pak. Rambut juga ya. Alis ini rambut juga, Pak. Kenapa, Pak? Kok alis ini, Pak, begitu tumbuh tidak panjang kayak rambut kepala, Pak? Loh, coba bayangkan bagaimana kalau rambut alis ini ya, Pak, kalian dipanjangkan, Pak, subuhnya sama dengan sesubur apa? Rambut di kepala ini. Nah, repot sampean, Pak. Motong terus sampean, Pak. Enggak juga. Ini turun sedikit, Pak. Setelah alis, bulu mata ini. Kan bulu juga. Halo, bulu ya, bulu, Pak. Rambut juga ya, rambut mata ini, Pak, bulu mata. Kenapa bulu mata kok tidak panjang juga sebagaimana panjangnya rambut kepala ini? Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, Pak, syukuri itu ya, Pak. Apalagi bicara matanya sendiri ya, mata ini, Pak. Dengan begini saya tahu ini Husin Basmele ini. Ini Bapak Fulan, ini Bapak Fulan, ini Saudara Fulan, tahu, Pak. Dengan lihat wajahnya langsung tahu. Di situ ada Zubaidi, di situ ada Hayazi, di situ ada macam-macam jemaah sekalian. Dengan melihat wajah dengan mata saja, Pak, bisa tahu orang, Pak. Langsung dianalisa oleh otak kita ini, Pak. Allah, coba sampean tutup satu, Pak, begini. Enak enggak? Terus bagaimana kalau ditutup dua-duanya, Pak? Dibuat buta sampean oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kok iso manusia kemudian mata ini, Pak, dibuat maksiat. Tak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Tak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lirik sana, lirik sini. Matanya mata kepo katanya itu, Pak. Pengen tahu urusan orang. Fudul. Namanya fudulun nazar. Mengumbar pandangan mata. Senang bermaksiat. Ini karunia lo dari Allah. Berbahagialah, Pak, kalau mata sampean, Pak, senang baca kitab begini, baca Al-Qur'an, Pak, baca zikir. Merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini mata, Pak. Allahu Akbar. Sekarang ada orang kena penyakit mata, Pak. Matanya ke sana, tapi yang dilihat di sebelah sana, Pak. Pernah dengar, Pak? Pernah tahu ya? Sampai sekarang tidak ada obatnya itu, Pak. Belum ketemu obatnya. Ini ada perkumpulan tersendiri jemaah sekalian. Ada himpunannya sendiri, Pak. Ada komunitasnya jemaah sekalian. Melihatnya ke sana, pada yang dilihat orangnya di situ, Pak. Sampean sempurna, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, akhi. Saya belum bicara hidung, Pak. Ya. Belum bicara mulut dengan lisan ini, Pak. Lisan ini yang menggerak-gerakkan. Coba sampean pegang, Pak, bisa bicara tidak, Pak? Wah, dengan lisan ini pula ya, akhil karim, antum bisa merasakan ini tawar, ini asin, ya. Ini manis, ini pahit, ini kecut. Lisan, Pak. Bagaimana kalau dibuat mati rasa sampean, Pak? Semua makanan sama, Pak. Gulai, krengsengan, rawon, apa, Pak? Suku Madura, apa lagi jemaah sekalian? Nasi mandi, kebab, ini kan dari dunia Arab sini, Pak. Semua tidak ada rasanya, Pak. Kenapa? Mati. Tapi subhanallah dengan berfungsi lisan ini, Pak, tahu semua, Pak. Dan bisa membedakan rasa itu. Kayak tadi ada nasi kuning, Pak. Ada nasi rawon, ada nasi pecel, Pak. Ada suku Madura, Pak. Apa lagi, Pak? Macam-macam. Semua kita nikmati. Siapa yang memberikan karunia itu sama kita? Allah. Al-i'tiraf bi anna kulla ni'am min indillah. Akui, Pak, semua nikmat datang dari Allah. Saya belum bicara otak ini, Pak. Ini kalau Prof Hafid yang menyampaikan otak ini, Pak, lebih canggih lagi. Otak ini, otak manusia ini luar biasa ya, akhi. Mengalahkan otaknya sapi dan otaknya gajah, Pak.
Sampai mana lebih besar Pak, sapi dengan gajah Pak? Halo, mana yang lebih besar Pak? Coba bagaimana kalau sapi Pak dikasih kecerdasan sebagaimana cerdasnya sampean Pak? Lu, kata sapi, megang parang, mau nyembelih aku. Lu, diinjak sampean selesai Pak. Wah subhanallah, dibuat bahlul Pak. Dibuat bahlul sapi itu Pak. Mano dikira, padahal mau dibeli Pak. Coba datanglah di pemotongan sini, dekat ada pemotongan sini ya. Datang Pak. Kambingnya juga begitu, ikut, padahal mau dibeli Pak. Bagaimana kalau kambing itu Pak dikasih otak secerdas manusia, yang lihat Pak. Aku mau dibeli. Diseduduk sampean Pak. Gajah lebih gede lagi Pak. Tetap tunduk. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah mentaskhir kepada kalian semuanya, pada kita semua Pak. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya untuk kita manusia. Afala tashkurun? Masa kita tidak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Terlalu banyak Pak nikmat yang Allah berikan. Al-i'tirafu bi anna kulla ni'am min indillah. Mengakui semua nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru kita pribadi Pak ya. Saya belum bicara telinga Pak. Ini orang kena vertigo ya. Vertigo Pak ya. Tidak ada keseimbangan ya. Ini karena ininya bermasalah Pak. Coba datang ke THT Pak. Karena saya pernah kena jemaah sekalian. Ini bermasalah, dibersihkan enak lagi. Ada senamnya juga Pak, senam vertigo itu. Subhanallah. Jadi ini punya keseimbangan Pak. Terus sampean tidak dibuat tuli Pak. Kalau sampean tuli Pak, sampean tidak akan dengarkan omongan saya. Ngomong apa tremegu, enggak nyambung Pak. Tidak paham. Tapi masuk ke sini. Yang menarik lagi ya, antum di sini Pak. Di belakang ada orang ngomong Pak. Tahu suaranya siapa itu Pak? Ya. Masuk ke telinga sampean diolah oleh otak. Oh, fulan Abdurrahman, fulan Abdurrahim, fulan Bakar, fulan Ahmad, oh, dengan suaranya saja Pak, nyambung ke sini, diproses sama otak kita Pak. Langsung mengatakan ada fulan. Allahu Akbar. Ini banyak manusia tidak mensyukuri nikmat pendengaran ini. Telinganya kok dibuat maksiat Pak, senang dengarkan gosip. Tidak bersyukur itu Pak. Senang dengarkan musik. Tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Senang apalagi jemaah sekalian? Ya, mendengarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya Pak. Telinga ini Pak manfaatkan untuk mendengarkan yang positif jemaah sekalian. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis, ini baru mukaddimah Pak dari saya ya. Waktunya sudah habis. Sampean tadi ngeliat jam Pak. Nanti saya tidak bersyukur ya. Kurang bersyukur pada Allah karena fisik kita juga punya hak untuk diperhatikan. Mudah-mudahan ini mukaddimah ini Pak, mukaddimah membuat sampean lebih pandai lagi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu. Saya belum bersyukur Pak, belum berbicara nikmat istri. Nikmat anak belum Pak. Nikmat orang tua belum Pak. Belum. Nikmat fulus ya. Nikmat rumah, nikmat sampean dipercaya Pak oleh Allah menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Dan semua nikmat ini puncaknya apa? Nikmat Al-Quranul Karim yang membimbing kita Pak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran واحفظنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن واهدنا بالقرآن وسدد لنا بالقرآن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أكرم الأكرمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وذرياتنا جميعا ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.